Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi dalam channel ini. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menanggapi salah satu video dari channel Haraka Islam. Judulnya Mengapa Mereka Benci Islam. Jadi yang dimaksudkan dengan mereka di sini adalah orang-orang Kristen. Nanti kita akan lihat di dalam video ini apa yang sedang mereka permasalahkan tentang orang Kristen, yang menurut anggapan mereka bahwa orang Kristen membenci Islam. Mari kita simak videonya. Saat sore hari ini, apa temanya Om Erik? Kalau saya sih, kenapa harus benci Islam itu? Gitu ya. Kenapa harus benci Islam gitu? Atas dasar apa kebencian itu? Kira-kira apa tuh kira-kira? Apa ya? Mungkin kalau saya pribadi dulu itu membenci Islam gara-gara berita media cetak, media elektronik, TV, koran, majalah segala macam itu membuat seolah-olah Islam ini menjadi momok yang menakutkan gitu loh. Kalau dulu saya gara-gara pertama kali benci sama Islam itu kejadian di WTC, World Trade Center gitu ya. Gedung apa tuh yang di Amerika itu yang ditabrak sama pesawat mungkin ya, tahun berapa itu ya, 2002 dari situ. Terus sempat lihat ke belakang lagi tragedi Poso, bagaimana karena di media itu dilihatnya Islam yang membantai, bukan yang berseberangan lah istilahnya gitu. Terus berkembang lagi bom Bali 1, bom Bali 2, lalu bom Tamrin. Pokoknya yang istilahnya yang teroris-teroris itu saya pikir oh ini ajaran Islam yang sebenarnya. Dari situlah mulai saya benci. Kalau melihat dari Nah, jadi Mualaf Channel, Bang Erik ini dia mengatakan bahwa dia mulai membenci Islam itu dari berita-berita media yang dia lihat maupun dia dengar maupun dia baca, bahwa apa yang digambarkan oleh berita-berita itu menurut dia pada waktu itu sebelum dia jadi mualaf, dia bilang bahwa itu Islam yang sesungguhnya, yaitu penuh dengan teroris. Dengan berita-berita yang dia baca, bom-bom yang dia baca, orang Islam yang mau ngebom sana mengebom sini, membunuh sana membunuh sini, menurut dia itulah Islam yang sesungguhnya pada saat dia sebelum menjadi mualaf. Nah, itu menurut dia. Kalau saya sebenarnya tidak membenci Islam. Saya malah merasa kasihan kepada saudara-saudara Muslim. Karena begini ya, bagaimana kalian bisa memegang teguh sebuah ideologi yang mengajar kalian untuk membunuh orang lain, hanya karena orang itu berbeda keyakinan dengan kalian? Coba kalian jawab pertanyaan itu, saudara-saudara Muslim. Bagaimana bisa kalian memegang ideologi, mempercayai suatu agama yang melegalkan pembunuhan terhadap orang lain ketika orang itu berbeda keyakinan dengan kalian atau yang kalian sebut dengan kafir? Saya tidak membenci Islam, tetapi ideologinya membuat saya tidak habis pikir. Apakah begitukah agama yang diridhoi oleh Tuhan? Yaitu membunuh orang lain, meneror orang lain yang berbeda pendapat, berbeda keyakinan dengan pengikut dari agama itu. Jadi saya lebih cenderung kepada merasa kasihan daripada membenci. Karena apa? Dari perasaan kasihan itu saya belajar, saya memberitahu kepada saudara-saudara Muslim bahwa sebenarnya apa yang kalian percayai itu adalah hal yang salah, yang dapat membawa moralitas kalian ke tingkat yang lebih rendah. Bisa dikatakan bahwa moralitas kalian itu akan turun jauh, memandang hak asasi orang lain, memandang hak manusia sebagai hal yang harus diperangi jika manusia itu berbeda pendapat dengan kalian. Dan tidak perlu menghargai orang yang berbeda pendapat dengan kalian. Itu ajaran agama Islam. Dan untuk pertanyaan mengapa
Kristen membenci Islam, dari segi mana Kristen diharuskan untuk membenci Islam? Dari segi mana? Alkitab tidak pernah berbicara tentang Islam. Islamlah yang selalu menyinggung tentang kekristenan, tentang Alkitab. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang selalu menyinggung tentang keyakinan orang lain. Muhammad yang selalu menyinggung tentang keyakinan orang lain. Dan bisa dikatakan bahwa mereka, kedua pribadi ini, sangat membenci Kristen, membenci keyakinan orang lain. Bukan sebaliknya, orang lain yang membenci Islam, bukan. Dan saya bisa buktikan hal-hal tersebut di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menanam benih-benih kebencian di hati pengikutnya terhadap keyakinan orang lain, sehingga dari benih itu, dari peranggapan seperti itu, dari benih kebencian itu, maka muncul pertanyaan seperti ini. Mengapa mereka benci Islam? Padahal sebenarnya orang Kristen, orang-orang yang di luar Islam tidak pernah membenci Islam. Tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanam benih kebencian di dalam hati kalian, telah menanam stigma buruk kepada orang lain, kepada orang-orang Nasrani maupun orang Yahudi di dalam hati kalian, maka kalian akan memandang bahwa orang Yahudi maupun orang Nasrani, khususnya orang Nasrani, kalian akan memandang bahwa orang Nasrani itu membenci Islam, padahal tidak sama sekali. Saya kasih salah satu contoh, misalnya kita buka di Quran surah Ali Imran surah 3 118. Satu ayat saja. Di situ dikatakan, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan teman-teman orang yang di luar kalanganmu dalam kurung seagama sebagai teman kepercayaanmu dalam kurung karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Sekarang pertanyaan saya, bukankah kalimat pertama, kalimat ini memberikan stigma buruk yang pada akhirnya jatuh kepada hate speech atau perkataan yang memunculkan rasa benci kepada orang lain, kepada orang di luar agama Islam? Bukankah kalimat pertama ini menunjukkan hal tersebut? Jangan kamu memilih orang di luar, atau jangan kamu menjadikan orang di luar kalanganmu, dalam artian bahwa kalangan Islam, sebagai teman kepercayaanmu, karena menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Bukankah ini bentuk dari stigma yang buruk yang nanti pada akhirnya jatuh kepada kebencian, benih kebencian? Lanjut, mereka mengharapkan kehancuranmu. Lihat bagaimana Allah memberikan stigma yang buruk kepada orang lain, dalam hal ini Nasrani dan Yahudi. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada pengikutnya bahwa orang-orang di luar Islam, mereka mengharapkan kehancuranmu, dalam hal ini Nasrani dan Yahudi, khususnya juga Nasrani. Dalam konteks ini, itulah yang memunculkan pertanyaan seperti ini. Mengapa mereka benci Islam? Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menaruh benih kebencian, menaruh stigma buruk kepada orang-orang Muslim, kepada para pengikutnya. Jadi sebenarnya siapa yang membenci siapa? Kami malah mengasihani mereka. Itu sebabnya apa yang kami katakan, apa yang orang-orang Kristen katakan, atau para apologet Kristen katakan, yang belajar tentang Islamologi, yang seperti Christian Prince, yang belajar, yang tahu tentang hukum syariah, dan orang-orang yang mendalami Al-Quran bahkan hadis, mereka mengatakan itu supaya kalian tahu bahwa apa yang kalian yakini itu adalah salah. Dan apa yang kalian yakini itu akan membawa kalian kepada moralitas yang lebih rendah. Jadi pertanyaan itu cocok untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad, bukan untuk orang Kristen. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad membenci orang Kristen atau orang Yahudi? Bukan sebaliknya, mengapa orang Kristen membenci Islam? Saya tidak pernah mendengar dari dalam satu ayat Alkitab yang mengatakan bahwa yang mengharuskan bahwa orang Kristen harus membenci orang Islam. Tidak pernah sama sekali. Kita lanjut. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan benih kebencian di dalam hati Muslim dengan memberikan stigma buruk terhadap orang-orang di luar Islam, yaitu bahwa sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka. Jadi siapa sebenarnya yang membenci siapa? Lanjut. Dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Ya,
Kita lihat ini, ayat ini sangat-sangat nyata di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan stigma buruk kepada orang di luar Islam, sehingga orang Islam harus menjauhi mereka. Dan bisa jadi itu awal mulanya muncul benih kebencian di hati muslim, sehingga orang-orang muslim akan beranggapan bahwa oh ternyata orang Kristen membenci orang Islam, orang Kristen membenci muslim. Satu ayat ini saja sudah menunjukkan kepada kalian semua saudara-saudara muslim bahwa yang sebenarnya membenci itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad. Kembali lagi kepada video yang tadi. Pertanyaan mengapa mereka benci Islam, saya jawab tidak. Saya lebih merasa kasihan kepada kalian karena kalian sudah terjerumus jauh ke dalam cinta yang buta terhadap agama yang pada akhirnya nanti akan menurunkan rasa kemanusiaan kalian. Kita lanjut lagi ke hadis. Saya kasih salah satu contoh hadis lagi. Tadi itu ayat Quran. Sekarang kita lihat hadis. Ia telah menceritakan, ini saya baca dulu ya, hadis Jami At-Tirmidzi nomor 1528, kitab ekspedisi, memberi salam kepada ahlu kitab. Telah menceritakan kepada kami, Kutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Suhail bin Abu Zali, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda, janganlah kalian mendahului orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan beruluk salam. Jadi jangan kalian memberikan salam terlebih dahulu. Jika di jalan kalian berjumpa dengan salah seorang dari mereka, maka desaklah hingga ke bibir jalan. Sudah lihat bagaimana Muhammad memberikan. Nanti saya akan baca lebih lanjut supaya jangan saudara-saudara muslim bilang bahwa saya hanya kutip sepenggal ayat tapi tidak memperhatikan secara utuh. Nah, saya akan kutip secara utuh. Sudah lihat bagaimana Muhammad memberikan perintah kepada pengikutnya bahwa jangan memberikan salam terlebih dahulu kepada orang Yahudi dan Nasrani. Tapi himpitlah mereka jika kamu berjumpa dengan mereka sampai ke bibir jalan. Kita lanjut. Ia berkata dalam bab ini juga ada hadis dari Ibnu Umar, Anas dan Abu Basrah Al-Ghifari, sahabat Rasulullah. Abu Isa berkata hadis ini derajatnya hasan sahih. Ingat hasan sahih ya. Jadi hadis ini sahih. Supaya jangan kalian bilang oh itu doif dan lain sebagainya. Dan maksud dari hadis ini adalah janganlah kalian mendahului orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan beruluk salam. Sebagian ulama berkata maksud dari pelarangan itu karena hal tersebut bagian dari penghormatan kepada mereka. Nah, pertanyaan kepada saudara-saudara Nasrani, apakah ketika kalian bertemu dengan orang yang tidak dengan orang muslim, lalu orang muslim tidak memberikan salam kepada kalian, apakah hal ini adalah sebuah penghormatan kepada kalian? Apakah ini sebuah penghormatan? Saya rasa ini bukan sebuah penghormatan. Ini bukan sebuah penghormatan sama sekali. Ini sebuah penghinaan. Ini sebuah penghinaan, bukan penghormatan. Padahal kaum muslimin diperintahkan untuk menghinakan mereka. Ya memang, ketika kamu bertemu dengan orang lain dan tidak memberikan salam dan berharap bahwa orang itulah yang memberikan salam terlebih dahulu, apalagi misalnya jika kamu adalah seorang anak kecil, ini hanya pemisalan saja ya. Apalagi jika kamu adalah seorang anak kecil bertemu dengan seorang dewasa yang bukan dari orang Islam, bukan dari kalangan Islam, lalu kamu tidak memberikan salam kepada orang itu. Bagaimana jika anak-anak kecil menerapkan hal ini dalam kehidupan mereka? Apakah itu bentuk dari penghormatan? Lanjut lagi, hal ini juga berlaku saat bertemu salah seorang dari mereka di jalan. Maka dianjurkan untuk tidak memberi jalan kepada mereka sebab itu bagian dari pengagungan kepada mereka. Jadi kalian sudah lihat bukan? Kamu dilarang untuk memberikan salam, bahkan bisa menghimpit orang non-muslim jika kamu bertemu dengan mereka. Ini benih kebencian. Lalu kamu mau bertanya bahwa mengapa orang Kristen benci terhadap Islam? Hei, siapa sebenarnya yang menjadi pembenci? Siapa sebenarnya yang menanamkan benih kebencian di dalam hati pengikutnya? Lanjut lagi kepada hadis At-Tirmizi.
Hadis Jami' At-Tirmizi nomor 2624, kitab meminta zin dan adab, mengucapkan salam untuk ahli zimah. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Suhail bin Abu Shali dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, janganlah kalian memulai salam terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani apabila kalian menemui salah seorang dari mereka di jalan, maka paksalah mereka ke dalam kurung jalan yang paling sempit. Abu Isa berkata hadis ini hasan sahih. Jadi itu beberapa contoh di mana sebenarnya yang menanamkan kebencian terlebih dahulu adalah Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad. Dan pertanyaannya adalah apakah Alkitab dalam hal ini ajaran Yesus Kristus menanamkan hal itu, menanamkan kebencian di dalam hati pengikutnya? Kita lihat di dalam Matius 5, kita bandingkan dalam Matius 5 ayat 46. Jadi ini konteksnya adalah Yesus sedang menerangkan tentang hukum Taurat. Kita baca dari ayatnya yang ke-43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang mengasihi orang-orang jahat, dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Seperti yang tadi dikatakan bahwa Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala menanamkan benih kebencian, menanamkan salah satu doktrin, ajaran di mana Islam hanya diperbolehkan memilih pemimpin yang Islam, dan jangan menjadikan teman orang-orang di luar Islam, teman kepercayaan orang-orang di luar Islam. Itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Yesus Kristus tidak. Yesus Kristus malah mengajarkan hal yang lebih mulia, di mana kamu bukan hanya mengasihi sesamamu atau orang-orang segolonganmu saja, tetapi kamu juga harus mengasihi mereka yang bukan dari golonganmu. Dalam hal ini semua orang yang memiliki hak yang sama di mata Tuhan, memiliki hak yang sama dalam kemanusiaan. Jadi Yesus memberikan perintah itu jauh lebih mulia dibandingkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bertanya mengapa Kristen membenci Islam. Tidak pernah ada perintah untuk membenci musuh, membenci orang yang berbeda keyakinan di dalam Alkitab. Kalau kamu bertanya bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad membenci Yahudi dan Kristen, itu lebih cocok. Oke? Kita lanjut lagi. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ini perintah yang sangat luar biasa. Bagaimana bisa kamu mau mengasihi musuhmu? Terkadang kita juga salah mengartikan kasih itu, dimana ketika orang Islam mengutip ayat ini seperti ini, misalnya kasihilah musuhmu, orang Islam selalu beranggapan bahwa saudara-saudara kita yang Muslim selalu beranggapan bahwa kalau misalnya ada orang Islam yang mengkritik kamu, ya tidak usah diperhatikan, tidak usah membalas, karena perintah Alkitab adalah kamu harus mengasihi musuhmu. Oh, itu hal yang salah, itu pemahaman tentang kasih yang salah. Karena kalau misalnya kamu terapkan hal itu dalam kehidupanmu, maka kamu bukan sedang mengasihi orang itu, tetapi kamu sedang membiarkan dia untuk menyesatkan banyak orang. Karena apa? Karena Alkitab sendiri mengatakan bahwa kalau salah harus tegur. Kalau salah harus tegur, tidak boleh biarkan. Oke?
Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau kita tadi melihat perintah dari Yesus Kristus tentang bagaimana kita bukan hanya mengasihi orang yang seagama dengan kita atau sepaham dengan kita atau sependapat dengan kita, tetapi bagaimana kita juga mengasihi orang yang berbeda paham dengan kita atau musuh kita, atau yang dengan kata lain orang yang ada di luar agama kita. Sekarang kita lihat, itu tadi perintah Tuhan Yesus. Sekarang kita lihat bagaimana dengan Rasul Paulus yang selama ini selalu Muslim tuduh bahwa dia mengubah ajaran Yesus Kristus. Mari kita lihat apakah benar dia mengubah ajaran Yesus Kristus dari salah satu contoh yang akan kita lihat nanti. Dan kita akan lihat lebih mulia siapa, apakah Muhammad atau Rasul Paulus dalam hal mengasihi. Mari kita lihat pengajaran Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 17. Dan kita akan lihat apakah lebih mulia siapa, apakah Muhammad atau Rasul Paulus. Roma 12 ayatnya yang ke-17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kalau Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala itu berbeda, jauh berbeda sama sekali. Malah memerintahkan para pengikutnya untuk tidak menjadikan orang-orang di luar kalangannya sebagai teman kepercayaan. Bahkan memberikan stigma bahwa mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Itu benih kebencian. Sedangkan Rasul Paulus tidak. Rasul Paulus mengatakan bahwa lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Dan kalau kalian baca seterusnya sampai pada ayatnya yang ke-19, dia mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Itu yang diajarkan Rasul Paulus, bukan kejahatan dibalas dengan kejahatan, tetapi Rasul Paulus memerintahkan untuk kita mengasihi, dan itu sama seperti apa yang diperintahkan oleh Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara Muslim, inilah ajaran Kristen, inilah ajaran Yesus Kristus dan diteruskan oleh Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus tidak mengubah ajaran itu, tidak mengubah ajaran Yesus Kristus. Rasul Paulus mengembangkan apa yang sudah diperintahkan oleh Yesus Kristus. Berbeda dengan Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala, Yesus Kristus lebih mulia dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Paulus lebih bijaksana dibandingkan Muhammad. Kalian sudah lihat bukan perbandingannya? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan stigma buruk kepada orang-orang Nasrani supaya pengikutnya tidak menjadikan orang-orang di luar Islam sebagai teman kepercayaannya, bahkan mengatakan bahwa orang di luar Islam itu mengharapkan kehancuranmu, mengharapkan kehancuran Islam, atau kebencian telah nyata di dalam mulut orang-orang di luar Islam terhadap Islam. Tetapi Yesus Kristus mengatakan bahwa kita harus mengasihi orang siapapun dia. Tidak pandang dia agamanya apa, tidak pandang dia itu orang baik atau orang jahat, tidak pandang demikian, kita harus mengasihi semua orang. Itu yang Yesus Kristus katakan. Dan demikian pula dengan Rasul Paulus, yang Rasul Paulus katakan tentang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Itu juga lebih mulia dibandingkan perintah Muhammad bahwa jangan memberikan salam terlebih dahulu kepada Nasrani ketika Muslim berjumpa dengan mereka. Bahkan Muhammad bisa mengatakan bahwa jika kalian berjumpa dengan mereka, salah satu dari mereka, maka desaklah hingga ke pinggir jalan. Lihat, kalian bandingkan sendiri mana yang lebih mulia.